Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah senantiasa saya panjatkan kepada Tuhan saya, Allah Subhanahu wa taala, karena beliaulah yang telah memberikan saya kesehatan sehingga saya di sini bisa berkesempatan untuk memberikan dakwah tentang temanya toleransi beragama Islam, toleransi dalam agama Islam. Oke. Perbedaan pandangan mengenai boleh dan tidaknya umat Islam memberikan ucapan selamat atas perayaan hari raya umat agama lain senantiasa menjadi tema dan sekaligus polemik yang menarik untuk didiskusikan. Misalnya saja, bagaimana hukumnya jika seorang muslim mengucapkan selamat hari Natal kepada umat Kristiani? Diskusi-diskusi semacam itu tentu akan semakin meruncing manakala dibenturkan dengan akidah dan pentingnya menjaga keharmonisan kehidupan antar umat beragama. Dalam Al-Quran surat Maryam ayat ke-33, Wassalamu alayya yawma walitu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya, yang artinya, dan keselamatan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali, di mana ayat tersebut membahas mengenai ucapan selamat. Mengenai ayat tersebut, Prof. Dr. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah halaman 443-445 menyatakan dua pandangannya mengenai ucapan selamat hari Natal kepada umat Kristiani. Yang pertama, pandangan ulama yang melarangnya karena esensi akidah, di mana pemahaman tentang Isa alaihi salam sangat berbeda antara akidah umat Islam dengan akidah umat Kristiani. Sehingga supaya tidak terjadi pengkaburan akidah, maka sebagian ulama melarang mengucapkan selamat Natal oleh umat Islam kepada umat Kristiani. Dengan kata lain, memberikan ucapan selamat tersebut dapat menodai akidah seseorang muslim, karena pemahaman terhadap Isa alaihi salam secara teologis berbeda sekali antara Islam dan Kristen. Sehingga kita seorang muslim memberikan ucapan selamat Natal sama dengan menyetujui bahwa Isa alaihi salam adalah anak Tuhan, bukan sebagai nabi seperti dalam keyakinan umat Islam. Pandangan yang kedua yaitu sebagian ulama lainnya tidak melarang umat Islam mengucapkan selamat Natal dengan catatan selama hal itu tidak berpotensi mengganggu akidah seorang muslim dan dilakukan dalam kerangka menjaga keharmonisan hubungan antar umat beragama. Profesor Quraish Shihab menyimpulkan bahwa boleh mengucapkan selamat hari raya kepada pemeluk agama lain sepanjang hal itu dilakukan dengan arif dan bijaksana serta tidak ada potensi untuk menodai akidah seorang muslim. Lantas bagaimana sikap kita terkait polemik boleh tidaknya mengucapkan selamat hari raya bagi pemeluk agama lain, serta bagaimana cara kita agar tetap mampu menjaga keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama tanpa harus mengganggu akidah kita. Yang pertama, bahwa tidak menjadi sebuah keharusan bagi seorang muslim memberikan ucapan selamat atas perayaan hari raya agama lain. Dalam kitab Iqtida'u Shiratul Mustaqim karya Ibnu Taimiyah di halaman 195 dan 196 dijelaskan, meskipun dalam kehidupan bermuamalah Nabi Muhammad berinteraksi secara baik dengan kaum Yahudi. Sebagai salah satu contohnya, Nabi pernah berhutang ke seorang Yahudi dengan jaminan baju besi milik Nabi sendiri. Namun demikian semasa hidupnya Nabi tidak pernah ikut bersama-sama dengan kaum Yahudi dalam suatu perkara khusus, misalnya bersinergi untuk urusan perayaan hari raya non-muslim. Kedua,
Mengucapkan selamat Natal dari Muslim kepada non-Muslim merupakan sebuah komunikasi bagaimana tuntunan Al-Quran dalam membangun sebuah komunikasi. Komunikasi yang diajarkan dalam Al-Quran adalah komunikasi yang benar, edukatif, dan efektif. Komunikasi yang benar, edukatif, efektif, dan terhormat itu tidak harus selalu dengan mengucapkan selamat hari raya kepada pemeluk agama lain. Quran memberikan rambu-rambu kepada kaum muslim untuk berkomunikasi dengan kata-kata yang benar. Hal itu dipertegas dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yang artinya berkata yang benar, artinya tidak menyalahi akidah Islam, tidak menyalahi etika Islam, jujur dan tidak berbohong. Quran juga memberikan kita tuntunan bagi kaum muslimin untuk berkomunikasi dengan menggunakan komunikasi yang telah diketahui baik, yaitu qaulan makrufan. Komunikasi yang diketahui baik yaitu bahasan ini, yaitu yang sesuai dengan Quran Surat Maryam ayat ke-33. Surat itu dibaca oleh umat Islam dalam keseharian, yaitu selamat atas kelahiran Isa ibnu Maryam Isa alaihi salam sebagai hamba dan nabi Allah Subhanahu wa taala, bukan Isa sebagai anak Tuhan. Itulah makna komunikasi yang telah terverifikasi, komunikasi yang diketahui baik, sebuah komunikasi yang telah diketahui dalam syariah. Yang ketiga, dalam tafsir Ar-Razi karya Fakhruddin Ar-Razi pada juz 3 halaman 241 sampai 242 disebutkan tidak boleh memakai bahasa komunikasi dengan bahasa tertentu yang membawa efek kesalahpahaman yang berefek pada kehidupan sosial, hukum, politik maupun berefek pada keharmonisan sosial. Dalam tafsir Ar-Razi disebutkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ilmu di hadapan para sahabatnya, maka para sahabatnya ketika itu akan mengatakan Roina ya Rasulullah. Roina diartikan jagalah kami ya Rasulullah atau pelihara kami ya Rasulullah. Kata-kata Roina ketika itu sangat populer di kalangan umat Islam. Sementara secara spesifik, kata Roina juga populer digunakan oleh kaum Yahudi sebagai hujatan cacian. Roina juga digunakan sebagai bahasa untuk mencaci maki, meremehkan, dan juga menistakan. Lantas bagaimana menjalin keharmonisan dengan umat agama lain khususnya Kristiani ketika mereka sedang merayakan Natal maupun dalam kehidupan keseharian? Maka panduan kita sudah sangat jelas, bermuamalah dengan baik, berkomunikasilah dengan baik, bertindak yang baik, tidak mengganggu mereka, tidak mengancam mereka, dan tidak meneror mereka. Karena kita kaum muslimin diajarkan mengedepankan akhlak yang mulia. Baik, itu saja dakwah dengan tema toleransi dalam beragama untuk siang hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata, bila kurang jelas dan penyampaian saya mungkin ada yang salah. Saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.